Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan semesta alam, serta sholawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir penutup para nabi. Jumpa lagi dengan Gambio di channel Kalam Siasi. Bagi yang belum subscribe channel ini, yuk segera klik subscribe-nya dan bagikan video ini ke akun media sosial Anda. Mari bagikan kebaikan kepada sesama. Insya Allah, pahala juga akan mengalir kepada kita. Alhamdulillah, kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab setelah 3 tahun berada di Tanah Suci Mekah disambut dengan antusias oleh kaum muslimin. Tak hanya dari masa Ormas Front Pembela Islam atau FPI saja, akan tetapi kepulangan sang zuriat Nabi ini benar-benar disambut oleh jutaan muslim dari berbagai latar belakang dan berbagai daerah. Jumlah massa yang menjambut beliau sudah menyerupai massa pada aksi 212 3 tahun lalu. Dan mereka bergerak menyambut sang Habib tanpa komando siapapun. Kibaran bendera tauhid serta gema sholawat menyambut kedatangan Imam Besar Habib Rizik Syihab di bandara. Jutaan kaum muslimin tumpah ruah dalam kebahagiaan dan haru menyambut sang imam besar ini. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa kepulangan Habib Rizik ini disambut dengan sangat antusias oleh umat Islam? Seperti yang dilansir oleh situs berita media umat.news, inilah faktor yang diungkap oleh Ustadz Muhammad Ismail Yusanto, cendekiawan muslim, tentang kenapa kepulangan Habib Rizik disambut antusias oleh kaum muslimin. Ustadz Muhammad Ismail Yusanto mengungkapkan faktor kenapa kepulangan Habib Rizik Syihab yang sudah 3 tahun di Arab disambut antusias oleh umat Islam di Bandara Soekarno-Hatta hingga Petamburan, Jakarta. Antusiasme yang begitu besar dari umat Islam itu mencerminkan bahwasannya Habib Rizik adalah tokoh yang kokoh dalam memperjuangkan kebenaran, sehingga umat begitu rindu menunggu kepulangan beliau, ujar cendekiawan muslim ini kepada media Umat News Selasa 10 Oktober 2020. Menurutnya, keteguhan sikap dan pendirian Habib Rizik dalam menyampaikan al-haq atau kebenaran itulah yang membuat umat Islam sangat rindu sehingga menyambut kepulangan beliau dengan sangat antusias. Kekokohan beliau, keteguhan beliau untuk menyampaikan al-haq, satu ungkapan beliau yang diucapkan dengan lantang dan jelas tanpa tedeng aling-aling di hadapan presiden dan menterinya, bahwa ayat suci harus berada di atas ayat konstitusi. Jadi Habib Rizik ini adalah sosok yang kokoh dalam menyampaikan kebenaran dan sekaligus menghapus yang batil, jelasnya. Menurut Ustadz Ismail, perjuangan Habib Rizik dinilai tidak pernah surut hingga sekarang. Ustadz Ismail juga mengingat Habib Rizik pernah menyampaikan dengan tegas bahwa umat harus memperjuangkan syariat, tegaknya khilafah, dan khilafah itu adalah ajaran Islam. Dengan tegas ia sampaikan di saat sekian banyak orang, tokoh, termasuk kepada oknum-oknum yang mencibir perjuangan itu, kata Ustadz Ismail. Kata siapa khilafah ajaran Islam? Dasar kadrun sok tahu. Jumhur ulama dari semua mazhab mengatakan demikian, Bong. Khilafah itu ajaran Islam. Kata siapa semua mazhab? Mazhab Imam Abu Janda Al-Bollywoodi nggak mengakui kok. Dasar kadrun, hoax aja kerjaannya. Oh, mazhab Imam Abu Janda. Ya pantes. Hahaha. Lalu, menurut Ustadz Ismail, Habib Rizik juga dilihat oleh umat Islam sebagai tokoh yang melakukan oposisi atau perlawanan terhadap rezim yang zalim kepada umat Islam khususnya. Meskipun Habib Rizik berkali-kali menghadapi kriminalisasi, namun perjuangan beliau dalam beroposisi dengan rezim yang sedemikian rupa tidak pernah surut. Segala cara digunakan untuk menaklukkan Habib Rizik. Kalau pakai istilahnya, stick and carrot. Stick itu dengan pendekatan fisik yang begitu jelas tampak digunakan untuk menaklukkan Habib.
ada 17 kasus, dan dari sekian banyak itu adalah kasus-kasus kriminalisasi yang sebenarnya beliau tidak lakukan. Seperti contohnya cat mesum yang jelas-jelas hoax dan kasus lainnya. Tapi beliau sama sekali tidak tunduk, jelas Ustadz Ismail. Lalu Habib Rizik juga dicoba ditaklukkan dengan berbagai tawaran harta yang menggiurkan, namun beliau tidak goyah. Ustadz Ismail bercerita bahwa Habib Rizik pernah ditawari uang dalam jumlah besar, pun beliau tolak dan tidak sama sekali tidak menghentikan Habib untuk melawan kezaliman rezim. Jadi saya kira itu yang dilihat oleh umat. Habib ini adalah sosok yang mencerminkan dua hal tadi. Pertama, kekokohan membela al-haq, menghancurkan yang batil, dan yang kedua adalah kekokohan dalam beroposisi dengan rezim, kata Ustadz Ismail Yusanto. Lalu Ustadz Ismail pun menerangkan, ketika Habib Rizik konsisten dalam memperjuangkan kebenaran, menumpas kebatilan, ini akan bisa mengumpulkan kekuatan umat Islam yang besar dalam satu komando nantinya. Karena perjuangan ini perlu tokoh atau pemimpin yang tegas dan jelas dalam menyuarakan Islam, syariat, dan khilafah. Posisi Habib ada di situ jelasnya. Konsistensi Habib Rizik dalam beroposisi dengan penguasa yang punya kezaliman dan penyimpangan juga akan menjadi kekuatan besar bagi umat Islam nantinya dalam melawan kezaliman. Karena itu saya kira pantas untuk optimis untuk memandang perjuangan ke depan. Lalu saat ini Habib posisi sudah di Indonesia. Dengan karakter tadi, insya Allah kekuatan perjuangan akan berlipat-lipat, tegas Ustadz Ismail. Sikap penguasa saat ini dinilai Ustadz Ismail sedang dilema. Mereka ingin melanjutkan kriminalisasi, tapi kalau mereka lanjutkan itu akan berhadapan dengan umat yang sudah jengah dengan situasi yang ada. Karena kalau bicara tentang kriminal, penguasa saat ini sudah banyak sekali melakukan kesalahan. Salah satunya kejahatan dan penyimpangan seperti yang terjadi pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Hanya karena semua instrumen kekuatan ada di tangan penguasa, jadi tidak ada tindakan apa-apa atas kejahatan dan penyimpangan tersebut, ungkap Ustadz Ismail. Di sisi lain, apabila dibiarkan, kekuatan Habib Rizik ini akan semakin besar dan umat akan semakin berkumpul di belakang beliau untuk melanjutkan perjuangan ini, memperjuangkan yang hak dan menumbangkan kezaliman, pungkasnya. Demikianlah apa yang disampaikan Ustadz Ismail tentang alasan kenapa kepulangan Habib Rizik disambut sangat antusias oleh kaum muslimin, seperti yang dilansir di media umat.news. Aduh, si Rizik jadi pulang nih, gue nggak jadi gajian nih. Aduh, kadun bikin repot. Makanya tobat bong, tobat. Apa? Obat? Gue dijamin masuk surga, ngerti nggak lo? Hahaha, ebong, aduh. Alhamdulillah, semoga sosok Habib Rizik Syihab bisa menjadi wasilah kebangkitan umat Islam. Sebagaimana sahabat Ansor yang merupakan tokoh sentral Madinah, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang menjadi penolong Rasulullah dalam tegaknya daulah Islam di Madinah. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.